kelompok kami yang terdiri dari Farid Hananto, Michelle Gabriela Trevina, dan saya sendiri, Mario Sri Suryandaru. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang kami review yang berjudul dengan How Losing Soul Leads to Ethical Corruption in Business, karya Ronald Duska and Julia Annie Regats. Latar belakang permasalahan. Jurnal ini membahas tentang peranan kondisi jiwa seseorang dalam menjalankan aktivitas hidupnya, dan secara khusus menyinggung soal dampak kehilangan jiwa yang menyebabkan korupsi etis dalam bisnis. Penelitian ini berasal dari keadaan sosial suatu individu atau kelompok yang jika mengalami kehilangan jiwa dalam menjalani kehidupannya, secara khusus dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Tujuan utama dalam penulisan jurnal ini yaitu tak lain adalah untuk mengetahui secara lebih detail mengenai peranan jiwa yang bersangkut paut dalam dunia bisnis dan kapitalisme yang terjadi. Selain itu, jurnal ini berfungsi juga untuk menganalisa tentang besarnya dampak kehilangan jiwa terhadap pribadi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk mengetahui peranan hati nurani dalam pengendalian jiwa yang baik dan seimbang sesuai dengan aturan dan tatanan kehidupan sosial yang ada. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian histori dengan mengumpulkan data dari peneliti dahulu. Penelitian kualitatif yang dilakukan adalah studi literatur dengan mengaji pendapat setiap para ahli serta penelitian-penelitian terdahulu oleh para ilmuwan. Hasil analisis dijabarkan dalam bentuk paragraf, deskripsi yang juga membuat analisis kritis penulis terhadap apa yang dipahaminya. Berikutnya objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis tersebut tidak boleh sampai kehilangan jiwa apabila mau terhindar dari korupsi etis. Sebab jiwa yang membuat seseorang bisa berpikir dan memprediksikan masa depan. Penelitian ini membahas bagaimana seseorang harus mempertahankan jiwanya dan tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan bisnisnya. Selanjutnya, pembahasan. Kemampuan seseorang untuk membuat janji menjadi hal dasar bagi kita sebagai makhluk sosial. Contohnya ketika menjadi seorang teman. Misalnya, Anda akan secara implisit berjanji untuk selalu ada. Ketika Anda menjadi orang tua, secara implisit Anda akan berkomitmen membesarkan anak-anak Anda. Ketika Anda menjadi seorang penasehat atau yang lainnya, Anda akan berkomitmen untuk memberi nasihat terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan pihak lain. Coba renungkan tentang apa yang diperlukan untuk menepati janji. Untuk membuat janji, Anda harus melihat masa depan dan mengingat masa lalu. Untuk mengantisipasi bahwa suatu saat nanti akan diminta untuk melakukannya dengan suatu cara tertentu. Apakah Anda mau atau tidak, karena Anda berjanji untuk melakukannya. Akan tetapi, menjadi pembuat janji tidak membuat Anda untuk menjadi etis. Orang bisa saja membuat janji palsu, janji dendam, atau janji untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak etis. Nah, korupsi terjadi karena menjadi tujuan bagi manusia. Menurut Aristoteles, jika Anda mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan sendiri, berarti Anda mempunyai niat hanya untuk hidup dan bukan untuk hidup dengan baik. Sebenarnya, kita tidak dilarang untuk mencapai kepentingan diri sendiri, selama tidak melanggar hukum. Smith menyatakan bahwa orang harus bekerja untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, kita diizinkan bahkan tidak diatur untuk mengejar kepentingan sendiri selama tidak menyimpang dan merugikan orang lain. Selanjutnya, hasil pembahasan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa individu yang berbisnis menjadi sarana untuk mendapatkan kekayaan. Mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan sendiri menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, dan hal tersebut tidak akan pernah dirasa puas, karena selalu merasa kurang terhadap apa yang sudah dimiliki. Hal ini yang akhirnya menyebabkan hilangnya jiwa, di mana tujuan dari bisnis tersebut akhirnya tidak tercapai dengan baik. Namun, Adam Smith menyatakan bahwa tidak semua manusia mementingkan kepentingannya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa semua kegiatan bisnis adalah bertujuan untuk menghasilkan barang untuk konsumen. Jika mengutamakan kepentingan pribadi, pasti banyak mengorbankan keadilan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa janji
membantu menjelaskan siapa kita dan bagaimana kita sebenarnya. Oleh karena itu, jangan pernah berjanji sebelum kamu yakin bisa untuk menepatinya. Pertimbangkan segala sesuatu yang akan terjadi ketika Anda bertemu dengan orang asing dan apa yang harus ditanyakan untuk mengetahui lebih banyak hal tentang orang tersebut. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan orang lain, yaitu bisa dengan mencatat dan mendeskripsikan atribut fisiknya saat dia sedang memberikan informasi. Sebaliknya, jika ingin mengenal seseorang, maka Anda bisa bertanya tentang apa yang dia lakukan ataupun tujuan dari dia melakukannya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mendapatkan jawaban tentang siapa dia sebenarnya. Nah, itu tadi adalah hasil review jurnal dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.